Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Di sini saya menghadiri acara seminar penerapan sekolah bebas perundungan atau bullying di SMK Negeri 1 Cinangka. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, terima kasih nih ya. Selamat mungkin pagi menjelang siang ya. Salam kenal semua. Saya Retno Listiarti, salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau sering disebut dengan KPAI ya. Dan kami ini kalau saya mungkin baru pertama kali kesini ya. Dulu sempat pernah ke Anyer, tapi sebenarnya nggak tahu juga kalau ada sekolah yang di depannya semuanya hotel ya gitu. Dan ternyata asik banget punya sekolah depannya pantai gitu ya. Pantainya bagus lagi. Nah adik-adik mungkin saya akan coba menyampaikan materi sebagaimana tertera dalam surat. Baik adik-adik, saya akan memulai pembicaraan. Ini Bapak Ibu guru ya yang di belakang, salam kenal Bapak Ibu guru. Saya akan bicara mulai dari kasus. Saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak itu terjadi. Bisa dilakukan oleh anak dengan anak, tapi bisa juga orang dewasa terhadap anak. Dan kasus-kasus yang saya pilih mungkin kasus-kasus yang pada posisi yang cukup mengerikan gitu ya. Dan ini betul-betul kejadian, bisa saja kejadian tidak di sekolah, tapi melibatkan anak sekolah yang sama, satu kelas, bahkan problemnya sebenarnya berangkat dari sekolah juga. Nah, kita akan coba untuk ngebahas yang pertama. Kasus ini dari Magelang. Jadi anak korban sebenarnya baru tinggal di Magelang sejak PPDB dimulai itu ya, jadi tahun ajaran baru. Kelas 7 karena SMP ya. Kelas 7 dan kebetulan dia memiliki handphone. Lalu ada teman satu kelas yang mencuri handphone dia. Karena kejadian di sekolah, anak ini lapor bahwa handphonenya hilang kepada wali kelas. Wali kelas kemudian merencanakan penggeledahan untuk menemukan handphone tersebut. Ternyata sebelum digeledah, anak yang mengambil ini kemudian mengembalikan secara diam-diam kepada pemiliknya dengan mengatakan bahwa bilang sama bu guru nggak usah digeledah, HP-nya ketemu karena kamu lupa naro. Anak itu kemudian menemui wali kelasnya dan tidak terjadi penggeledahan karena handphonenya ketemu kan. Tetapi ternyata anak pelaku itu mikirin banget, kalau sekolah saya jemput. Maka setelah makan siang, setelah pulang sekolah itu si anak pelaku jemput anak korban pakai motor. Beberapa saksi melihat bahwa anak korban terakhir bersama anak pelaku dengan menaiki motor si anak pelaku. Setelah itu korban tidak pernah sampai ke tempat fotokopi dan tidak pulang hingga pukul 23. Orang tuanya menyadari ini berarti anaknya hilang. Lalu coba untuk mengerahkan warga mencari dan tidak diketemukan. Esok harinya ada warga menemukan seorang anak gitu ya dengan bersimbah darah di kebun kopi. Jadi dari keterangan kepolisian, anak ini dipukul dulu dengan benda tumpul ya seperti batu. Anak ini pingsan, baru ditusuk. Setelah itu ditutup pakai daun ya, dan esok harinya diketemukan warga dan kondisi si anak sudah menjadi mayat. Jadi kita bisa bayangkan seorang anak umurnya paling 13 tahun tapi sudah merencanakan sebuah pembunuhan berencana. Ini kalau bisa terjadi begitu, sebenarnya si anak pelaku ini itu pasti memiliki permasalahan pengasuhan sebelumnya, hingga pada satu titik dia itu bisa menyakiti orang lain. Ya, jadi kalau seorang anak bahagia, mungkin nggak dia melakukan itu? Nggak mungkin, gitu. Berarti ada masalah. Ya. Next, ada kasus yaitu ini di Jakarta, 4 anak perempuan
mengeroyok satu anak perempuan di depan kafe pukul 3 pagi. Lalu ada polisi yang lewat, karena ada pertengkaran polisinya minggir dan ingin melerai. Saat mau dilerai, si 4 pelaku lari menuju mobil, satu mobil menuju ke sana, terus mobil dijalankan, ya polisi otomatis nyetop mobil itu kan. Nah tapi apa yang dilakukan oleh 4 orang anak pelaku ini? Menabrak polisi gitu ya. Jadi bisa terjadi begitu. Aparat pun ditabrak, padahal sudah pasti nanti juga ketahuan. Karena kan anak korban tergeletak di lokasi. Anak korban pasti mengenali siapa pengeroyoknya. Setelah diperiksa ternyata sumbernya adalah rebutan cowok. Nah cowoknya ya sekolah yang sama dengan anak pelaku maupun anak korban. Jadi bisa terjadi kan masalahnya di dalam, tapi penyelesaiannya di luar gitu. Tapi kan tetap melibatkan anak sekolah yang sama. Lanjut. Nah ini adalah kasus di Kota Malang, di mana seorang anak sama SMP. Kalau yang tadi cewek 4 itu SMA ya, ini SMP. Dia sebenarnya sudah sering mendapat pembulian dari 9 orang teman satu kelas. Pembulian sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Banyak temannya yang ngelihat, banyak gurunya yang tahu, tapi tidak berbuat apapun. Sehingga si pembuli merasa aman dan terus melakukan. Suatu hari pulang sekolah, anak ini dipanggil oleh 9 orang ini dan dipaksa minum minuman keras, miras ya. Kalau dia nggak mau, maka dia disundut rokok. Ketika dia diantar pulang, dia dalam keadaan teler, karena kan nggak pernah minum minuman keras. Lalu dicekoki, ya dia teler. Esok harinya ketika dia sadar, ibunya baru mendapat informasi, lalu ibunya melapor ke polisi. Ya jadi sebenarnya nggak hari itu tiba-tiba dicekoki, nggak mungkin. Biasanya pembulian itu dari yang ringan, verbal dulu, didiemin, lama-lama fisik, lama-lama bisa lebih parah lagi. Jadi kalau kita diam, itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Begitupun para guru, ketika ada muridnya lapor, ya harus punya kepekaan untuk nyelesain. Karena sebenarnya makin cepat kita nyelesain, lebih mudah sebenarnya pengobatannya dibanding ketika sudah parah, gitu ya. Lanjut. Ini adalah SMK Negeri 2 Jember. Jadi eranya media sosial. Ada satu anak ini perempuan, dia itu posting di Instagram. Lalu ada temen satu kelasnya, ini kelas 10 dia. Temen satu kelasnya yang ngomentarin foto itu dengan memuji, dibilang cantik. Lalu besoknya kakak kelas yang kebetulan pacar si anak perempuan ini menemui pelaku yang komentar di media sosial pacarnya. Dipanggil, waktu itu istirahat, jam istirahat kedua, mau masuk ke jam 8. Jadi kayak kalian lagi satu kelas begini, dipanggil ke depan situ. Jadi satu kelas ngelihat anak itu, anak berdua ini. Nah karena dipanggil ya keluarlah dia ya, apalagi manggil kakak kelas. Lalu mereka tampak berdebat gitu ya. Tapi kemudian kata teman-temannya nih, si anak korban itu mengajukan tangan seperti meminta maaf. Terjadi salaman. Nah dipikirnya kan udah selesai. Anak korban balik mau menuju ke dalam kelas. Tiba-tiba anak pelaku menendang ke arah leher. Anak korban seketika jatuh. Dan menurut semua teman sekelasnya, saat itu dia sudah gak sadar. Jadi langsung pingsan. Tapi sekolah, nah ini sekali lagi, sekolah itu harus punya SOP penanganan yang kayak gitu. Yang terjadi adalah adik-adik dan bapak ibu sekalian, leher itu punya 7 tulang. Yang kedua, dia adalah sumber dari saraf otak dan dia saraf pernapasan, itu sumber. Dan posisi leher kan dekat kepala, berarti dekat dengan otak kan. Jadi kalau dia terguncang, itu akan mudah kehilangan kesadaran. Kan otak yang mengatur kesadaran kita.
Tetapi sistem pernafasan kita ada di leher ini. Nah, ketika sistem pernafasan ada di sana dan bermasalah, maka terjadi yang disebut dengan sesak nafas. Yang harusnya dilakukan pertama leher. Leher ini harus pakai penyangga kalau ngangkat. Semakin dia goncang-goncang ini, makin menimbulkan keparahan yang lebih. Yang kedua adalah mestinya begitu seperti itu terjadi, jangan diangkat tapi telepon saja ke rumah sakit terdekat. Suruh minta ambulan dan penyangga leher. Biarlah medis yang menangani. Makin cepat ditanganin akan tertolong nih anak. Yang terjadi anak pingsan, digotong-gotong sama temennya ke UKS. UKS-nya jauh banget. Jadi dari lokasi anak itu jatuh sampai di UKS itu cukup jauh. Dan sepanjang di perjalanan goyang-goyang kan, siapa yang nahan kepala? Anak-anak mana tahu proses itu. Nyampe di UKS tambah sesak nafas. Jadi sadar tapi dalam kondisi sulit bernafas. Yang terjadi cuma dikasih minyak kayu putih kan. Jadi buat apa juga kan? Nah setelah itu baru kemudian dipanggillah orang tua. Orang tua datang kan pakai dandan dulu ya. Pasti ganti baju setidaknya. Lalu nyampe di sana ternyata baru kemudian orang tuanya, anaknya juga tidak membaik ya, kemudian memutuskan ke rumah sakit, tidak dengan ambulan tapi dengan mobil biasa. Sekali lagi diangkat lagi. Sekali lagi tidak ada juga yang menahan kepala dan leher karena tidak ada yang tahu cara bagaimana menyelamatkan orang yang ditendang lehernya. Nah, lalu apa yang terjadi? Belum sampai rumah sakit anak ini sudah mengembuskan nafas terakhir. Sebenarnya sih bukan berarti ini takdir, iya betul takdir. Tapi kalaupun dia takdir, setidaknya sekolah sudah menerapkan SOP yang tepat ketika terjadi anak jatuh. Jadi kalau misalnya guru anak, misalnya lagi hujan-hujanan, kadang anak-anak tuh kalau lagi hujan, olahraga tetap aja dia olahraga. Pada saat itu misalnya terpeleset jatuh, ya sebenarnya polanya harus sama juga. Segera kontak rumah sakit terdekat. Nah, ini yang kemudian perlu ada SOP misalnya penanganan semacam itu. Next. Nah, ini adalah kasus Tasikmalaya dan sempat disebut Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 ini. Kasusnya adalah anak ini sebenarnya anak berkebutuhan khusus. Pelaku kakak-kakak kelas yang sebenarnya teman bermainnya juga. Anak korban ini sebenarnya adalah anak berkebutuhan khusus yang sering dikerjain sama teman-temannya ini. Hari itu dia sebenarnya sering dapat pembulian dan sering ngomong, bicara sama orang tuanya, bicara sama gurunya, tapi nggak ada penyelesaian. Orang tuanya mengaku gitu ya, setelah itu juga kepada kami, ya saya kan bilang sama anak saya, kita ini orang miskin nak, mana kita berani ngelawan anak-anak itu, ya udahlah kita terima aja. Jadi ini anak sebenarnya udah ngalami problem psikis udah lama akibat pembulian. Nah lalu hari itu dia itu dipaksa bersetubuh dengan kucing dan itu direkam oleh 3 pelaku. Pelaku pertama tugasnya ngerekam, pelaku kedua tugasnya megangin kakinya kucing, pelaku ketiga adalah yang megangin anak itu sekaligus membuka celana anak itu dan memaksa anak itu melakukan persetubuhan dengan kucing. Habis itu mereka kemudian mengirim video itu ke grup kelas dengan maksud bercandaan ke beberapa grup. Maka viral lah di Tasikmalaya. Anak ini kemudian setelah viral 2 minggu kemudian memang dia selama 2 minggu jatuh sakit karena miskin gak dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit kondisinya udah gak bisa nerima makanan dan minuman. 2 hari di rumah sakit kemudian meninggal. Jadi sebenarnya kita sering ngentengin itu kan bercanda. Padahal luka batin pada seorang anak akibat pembulian itu bisa demikian lama bahkan hingga dia dewasa. Tapi lebih parahnya adalah dia bisa mengalami stres berkepanjangan sampai depresi. Dan kalau anak sudah masuk tahap depresi, maka percobaan bunuh diri bisa dilakukan seorang anak. Ya jadi seperti itu ya. Next berikutnya. Ini ada seorang siswa MTS. Jadi dia ini kata-kataan nama bapak gitu ya.
Lalu ceritanya nih antara 2 orang yang kemudian 1 orang lagi membawa teman. Jadi ini semua satu sekolah. Kejadian di masjid sekolah. Jadi kejadiannya adalah anak yang korban ini mau sholat. Ketika sudah wudhu dan masuk ke ruang masjid itu, ternyata di sana sudah nunggu 9 orang. Jadi 1 orang yang tadi ribut sama dia dengan 8 teman. Lalu dia ditangkap, ditutup mukanya pakai sajadah, dibanting, kemudian ditendang beramai-ramai 9 orang pada bagian sekujur badan, kecuali kepala. Nah, pulangnya malamnya anak ini mengeluh, perutnya terasa sakit, dan tadi ketika buang air ada darah. Orang tuanya kemudian berpikir ini kebetulan orang mampu, ini nggak bisa dibiarkan, mari kita bawa ke rumah sakit. Ini anak belum cerita apa yang terjadi. Dibawa ke rumah sakit dan kata dokter ini ususnya mengalami pelengketan karena pecah. Jadi akibat tendangan bertubi-tubi itu pecah, lengket, sehingga dokter nanya ini kenapa bisa begini. Lalu anak itu cerita tentang kejadian tadi siang. Kata dokter ini udah berdarahnya cukup banyak, lengketnya juga udah parah, jadi harus kita operasi dengan dipotong. Dokter pun menjalankan operasi dan itu kategorinya operasi besar karena usus kita kan kayak spiral ya. Nah sekarang kalau dia ditendangin bagian yang ini misalnya rusak di sini, maka harus ada pemotongan pada beberapa bagian kan gitu untuk nyambungin. Nah lalu yang setelah operasi yang berlangsung cukup lama, anak ini masuk ruang ICU untuk pemulihan. 24 jam setelah operasi anak ini meninggal. Nah jadi bisa terjadi kan, kebayang nggak sih nendang teman rame-rame bahwa itu akan berdampak? Mungkin enggak saat itu. Ya jadi banyak hal yang cukup membahayakan dan itu dilakukan oleh anak-anak kita. Berikutnya adalah ini guru agama. Guru agama pembina OSIS di salah satu SMP negeri di Kabupaten Batang. Dia bikin pemilihan pengurus OSIS baru pergantian. Lalu ada proses ujian, tes. Lalu ada yang disebut selain tes tertulis, tes itu ada namanya tes kejujuran. Satu lagi adalah tes kedewasaan. Jadi untuk nentuin dia udah layak belum jadi pengurus OSIS, maka dia diraba-raba ya tubuhnya. Dilakukan sendirian oleh si guru ini. Dan itu selalu dilakukan pulang sekolah sehingga banyak guru di situ juga nggak tahu yang dilakukan. Ternyata ada 45 anak menjadi korban setelah 1 anak lapor. Lalu anak yang lain ditanya sama orang tuanya, kamu kan ikut pemilihan OSIS juga, kamu digituin nggak? Ternyata kemudian ada 45, semuanya melapor. Ternyata ketika di asesmen psikologi dari 45 ini 10 anak menyatakan nggak cuma diraba, tapi bahkan diperkosa. Jadi penetrasi ya, kelamin dengan kelamin. Jadi ketika visum dilakukan terbukti semua yang dinyatakan oleh anak-anak. Ya, jadi sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman itu jadi enggak, kan gitu. Jadi guru pun bisa menjadi pelaku. Nah, ini adalah kasus-kasus yang terjadi di sekolah bahwa Pak Menteri kita ngomong, Pak Nadiem, bahwa ada 3 dosa besar di pendidikan. Pertama perundungan, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Jadi kasus-kasus yang saya tampilkan ini adalah contoh tadi. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian bahwa fakta loh kekerasan terjadi. Dan bahwa ini udah kasus yang berat. Apakah yang ringan? Kalau kami sih masih ringan tuh di awal, lama-lama jadi berat karena dibiarkan, didiamkan, tidak pernah ditangani. Lanjut. Nah, bagaimana dengan data KPAI? Pada tahun 2021 hanya dari 1 klaster aja KPAI itu ada namanya ini perlindungan khusus anak. Pengaduan 2982 dan adik-adik lihat di paling bawah itu ada biru yang panjang banget sebanyak 1138. Itu adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
Jadi paling banyak menimpa anak-anak kita ya ini, perundungan, ya fisik dan psikis. Verbal, dimarahin, ya dibentak, dimaki, diberi julukan buruk, ya. Itu kemudian bisa terjadi. Kamu kok sekarang malas? Pacaran ya? Atau misalnya main game online terus sih? Tapi kita tidak pernah tahu akar masalahnya. Mungkin dia mendapat kekerasan bisa dari rumahnya, bisa dari orang lain, di sekolahnya misalnya. Nah, ketika kemudian secara emosi dia tuh terganggu, biasa orang itu sulit tidur. Jadi kalau kamu mulai sering sulit tidur, ya, atau udah tidur sebentar bangun, ya berarti kamu mungkin punya masalah. Jadi cari tahu kenapa gitu. Nah, kalau udah kemudian orang dewasa, kalau anak-anak terlambat bangun karena dia bilang nggak bisa tidur, harusnya ditanya akar masalahnya. Karena anak-anak yang begitu tuh kelihatan. Misalnya gini ya, anak yang dari awalnya baik-baik aja terus kena pembulian atau kekerasan, itu biasanya dia berubah. Perubahan paling gampang tuh kalau orang tua peka. Kalau guru nilai belajarnya turun, biasa hasil belajarnya merosot. Karena kan dia nggak konsentrasi. Tapi bagi anak-anak yang di rumah tuh ya, orang tuanya tuh misalnya gini, kamu punya hewan kesayangan, biasanya pulang sekolah bercanda sama hewan, ini hewannya dicuekin aja. Kalau lagi mandi, lama sambil nyanyi-nyanyi, satu album gitu ya. Nah kali ini mandinya sebentar, enggak nyanyi-nyanyi, itu sebenarnya pasti ada sesuatu. Jadi kalau kita orang dewasa peka, kita harusnya nanya ke anak kita ada apa. Karena banyak anak tidak mau cerita. Kemudian dampak kekerasan lainnya kan kena fisik ya, lebam atau kenapa, pokok banyak hal yang pasti bisa kena. Berikutnya adalah akademis, biasanya turun akademiknya. Lalu yang terakhir adalah secara sosial. Biasanya dia gaul, ini nggak gaul. Biasanya ngumpul di rumah nonton TV bareng, nih enggak. Nah ini bisa kita sebut sebagai dampak ya dari kekerasan. Lanjut. Nah dampak anak korban tuh bisa depresi, kurang menghargai diri sendiri, misalnya oh ya memang saya pantas diginiin, itu dia membentuk situasi sebagai korban gitu ya. Jadi dimanapun dia berada dia bisa jadi korban terus karena dia menempatkan dirinya pantas jadi korban kan gitu. Berikutnya adalah masalah kesehatan akibat psikologi. Mau ke rumah sakit manapun nggak ketemu tuh, kenapa nih anak sakit mulu? Sebenarnya masalahnya ada di mana? Psikisnya itu ya. Jadi kesehatan mental dan kesehatan psikis itu sama pentingnya. Kesehatan mental dan fisik itu sama pentingnya. Orang tua tuh kalau anaknya sakit fisik buru-buru ke dokter, tapi giliran anaknya sakit mental enggak diajak berobat ke psikolog gitu ya. Nah, prestasi akademik menurun, pikiran untuk bunuh diri. Emang ada ya anak dibully mau bunuh diri atau anak mendapat kekerasan mau bunuh diri? Iya, biasanya jangka panjang. Bunuh diri itu nggak pernah tunggal penyebabnya. Saya pernah nanganin kok anak bunuh diri di lantai 4 sekolahnya. Pulang sekolah jam 3:30 sore. Pada saat yang bersamaan ketika dia terjun dari lantai 4, anak paskibra tuh latihan. Anak ini jatuh persis deket tiang bendera. Dan anak paskibra semuanya lagi menghadap tiang bendera. Dan ketika anak itu jatuh, semua mata melihat. Lalu kita tanganin anak ini ke dokter, tapi kita tidak menangani psikis yang 22. Jadi waktu penanganan itu saya meminta Pemprov DKI, waktu di Jakarta, Pemprov DKI untuk mengirim psikolog dan melakukan assessment kepada 22 anak. Dan anak-anak teman sekelasnya karena ternyata dia mengumumkan bunuh dirinya. Kacamata dilepas, sepatu dilepas, dia naik ke pagar, itu diomongin di dalam grup. Temennya gini, gue ke sekolahan ya, gue temuin lu. Tapi ya semua sudah terlambat. Dia 2 hari dirawat kemudian meninggal. Tetapi ketika asesmen dilakukan, dari 22 anak paskibra, ternyata 2 orang akan melakukan tindakan yang sama, mau nyontoh. Anak ini pun mengalami masalah psikis yang gak pernah dideteksi oleh siapapun, oleh keluarganya, oleh gurunya. Jadi dari 22 ada yang berkategori sedang, ada yang berkategori ringan. Jadi kita bisa lihat nih seberapa mereka bisa kita pulihkan, berapa kali terapi mereka bisa kita pulihkan. Nah di situ kedeteksi ternyata ada anak yang juga punya masalah mental kan,
Nah, anak-anak ini bisa jadi murid-murid kita punya, hanya dia nggak ngomong. Kita nggak peka, jadi nggak pernah tahu, ya. Berikutnya, next. Dampak bagi anak yang ngelihat atau yang menyaksikan. Sama, punya dia. Pertama, rasa ketakutan. Ya Allah, takut nanti satu saat saya juga kena. Saya dibully. Lalu merasa tidak berdaya untuk berbuat. Mereka banyak, saya sendiri. Udahlah pura-pura nggak tahu, udah tau pura-pura nggak lihat. Lalu merasa bersalah karena tidak berbuat. Sampai rumah merasa menyesal. Aduh, tadi kan saya bisa ngelakuinnya, kenapa saya nggak bantu dia ya, kenapa kayak begitu. Lalu yang berikutnya adalah dapat cenderung ikut berpartisipasi. Daripada saya dibully, mendingan saya bully. Nah, itu bisa terjadi kan? Makanya pembuli banyak, sebenarnya pembuli itu satu. Yang punya masalah psikologi itu satu. Nah, anak-anak ini bisa jadi pengasuhannya buruk di rumah. Pengasuhan negatif, kalau salah dipukul, dimaki, dicaci. Dia nggak berani ngelawan orang tuanya, tapi ketika dia sekolah, dia akan cari orang yang lebih lemah dari dirinya untuk dia lampiaskan perasaan sakit di hati dia. Luka batin itu dia lampiaskan. Akhirnya apa? Pelakunya bertambah, korbannya bertambah. Ya, itu. Nah, jadi dapat cenderung berpartisipasi itu ya karena daripada dibully, dia memilih ikut membuli, walau sebenarnya dia tuh juga merasa sakit melakukan itu semua. Lanjut. Nah, karena kekerasan itu ada dan fakta nyata, lalu bagaimana ngelakuinnya untuk mencegah? Makanya Kemendikbud membuat Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Ini adalah Permendikbud tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan.